Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fauzan adhima. Lantunan segala puja dan puji, marilah kita selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap dalam perjalanan hidup, setiap kenikmatan, setiap amanah, setiap langkah, setiap nafas yang kita rasakan, semerta-merta harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bersyukur melalui lisan ataupun dipraktekkan melalui tingkah laku dan perbuatan. Yang dinamakan syukur bukan hanya orang yang selalu memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, namun jauh daripada kata pengerjaan, penghambaan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manis di lisan, namun perbuatan tidak mencontohkan rasa syukur, rasa terima kasih atas setiap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah ke pangkuan keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang betul-betul mengikuti sunnah, tingkah laku, amanah, perbuatan uswatun hasanah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, yang bertakwa, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lisannya yang beriman, kaki tangannya beriman, hatinya beriman, kekuasaannya beriman, dan setiap apa-apa yang kita diberikan oleh Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah engkau melihat apa yang sudah engkau kerjakan, engkau persiapkan untuk menuju hari esok, yaitu hari kematian kita. Yaitu hari di mana kita akan menjumpai setiap amal perbuatan yang bukan hanya begitu saja semerta-merta kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui setiap apa-apa yang kamu kerjakan, baik yang tersurat ataupun yang tersirat ataupun yang rahasia. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi orang yang lalai kepada Allah, lalai terhadap perintah-perintah Allah, lalai terhadap amanah-amanah yang telah Allah bebankan kepada kita, lalai terhadap peraturan-peraturan hukum-hukum Allah, lalai terhadap dunia, lalai terhadap keluarga, sehingga mencampakkan kita, menjauhkan kita dari menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah melupakan diri mereka sendiri dan mereka menjadi orang-orang yang rugi dan menjadi orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Apakah sama orang-orang yang akan menjadi penghuni surga dan menjadi penghuni neraka? Tidaklah sama. Ashabul jannati humul faizun. Niscaya orang-orang yang akan menduduki surga, orang yang mau beriman, bertakwa, beramal soleh, yang akan mereka mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-firman Allah di atas gunung yang begitu besar dan megah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kalian akan menyaksikan, akan melihat pecah belah, hancur musnah saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu melalui firman Allah, Allah memberikan nasihat di dalam Al-Quran sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang masih mau berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas muka bumi ini, Pak, paling lama kurang lebih 50 tahun. 50 tahun kalau kita hitung dengan hitungan hari, ialah 18.000 hari. Cuman segitu perjalanan kita. Sudah berapa kedoliman, kejahatan, kemaksiatan, manipulasi fakta, dan segala yang kita makan melalui rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah. Sudah berapa kita mengkotori amal-amal yang akan kita bawa menghamba kepada Allah. Ialah kalau sampai umur 50 tahun, kita melihat 40 tahun, atau kalau kita hitungan hari 14.400 hari. Sudah banyak saudara kita yang mati mendadak. Sudah apa yang kita persiapkan untuk perjalanan hidup yang tidak akan pernah kembali. Perjalanan yang tidak akan pernah terulang kembali. Karena seketika kita sudah menjumpai ajal, tidak akan bisa kita untuk mengundurkan walaupun sekejap. Mau siapapun kita, pengaruh kita, jabatan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Walikulli ummatin ajal. Setiap kalian, umat, hamba, makhluk yang di atas muka bumi ini sudah diberikan umur, Pak. Nyawa kita, istri kita, anak kita, piaraan kita, kendaraan kita, rumah yang kita bangun susah payah, kebun yang kita rawat. Oh, Allah kasih kebun kita 5 tahun, lebih 7 bulan, lebih 7 detik kena tsunami atau kena gempa, longsor habis. Mobil yang kita rawat, bicycle yang sangat kita cintai, pagi siang sore kita lap, kita semprot. Kadang wudhu pun lupa, tapi kalau untuk moles mobil rapih tiap hari, Pak. Sudah Allah kasih, oh 3 bulan, lebih 9 bulan ketrabrak, nyungsep di jurang, jedar. Sudah Allah gariskan. Makanya untuk membunuh rasa kepemilikan, kemarin kita melihat ritual, kemudian kejadian akbar, momen-momen yang sangat sakral di hari Idul Adha kemarin, itu ialah membunuh rasa kepemilikan. Kepemilikan harta benda kita, kepemilikan kekuasaan kita, kepemilikan anak keturunan kita, kepemilikan apa-apa yang ada di muka bumi. Supaya di hari itu bukan berarti Allah menyuruh kita menyembelih anak, tapi filosof daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menguji rasa kepemilikan yang telah Allah titipkan. Sebagaimana perintah Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban setiap apa-apa yang kalian pimpin. Mau yang 5 tahun, mau yang 10 tahun, mau yang mungkin 20 tahun, paling lama kita menjabat menjadi abdi negara 20 tahun, Pak. Makanya jangan sampai ketaatan kita, kepatuhan kita habiskan, kita berikan sebanyak-banyaknya kepada yang sedang berkuasa. Malah menghilangkan, melupakan ketaatan, kepatuhan kepada yang maha kuasa. Mungkin nasihat untuk diri saya pribadi, yang penyampaian ilmu risalah Nabi, jangan pernah merasa takut ketika kita menyampaikan yang hak. Orang jahat, orang bajingan, mafia, koruptor, oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat, yang mereka tidak pernah takut mati untuk membela kedoliman dan kejahatan, apalagi hanya di penjara yang bisa dijual belikan dengan hukuman yang saat ini. Itu menjadi salah satu estafet pahala kita. Yang kedua, kita yang dititipkan jabatan, mungkin dari tingkat terendah, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Hendaknya kita menorehkan tinta emas kebaikan kita. Pernah kita hidup berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyantuni, mengasihi, menyayangi rakyat kita, supaya kematian kita nanti dicintai, Pak. Oh, almarhum bupati fulan, camat fulan, lurah fulan, gubernur fulan, presiden fulan, dikirim Fatihah setiap saat, karena banyak yang menangisi kebaikan kita, keamanahan yang telah kita torehkan dalam menjabat. Mungkin yang menjadi aparat, kalau sudah pensiun tidak ada guna, Pak. Jangan pun mungkin bintang 1, bintang 4. Ketika saudara saya sudah pensiun, sudah wafat, menjadi rakyat biasa. Tidak didengar lagi. Ratusan batalion, ratusan markas-markas militer, karena sudah pensiun. Tapi kalau kita pernah berbuat kebaikan, dari aparat, dari jabatan yang kita miliki, maka di situ akan menjadi panglima atau syuhada di dalam membela agama Allah dan rakyatnya. Kita yang menjadi pejabat, hendaknya jangan jabat sana, jabat sini, yang penting dikasih suapan. Hendaknya kita melihat kebijakan yang kita buat untuk siapa yang mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena Islam kalau hanya kita disuruh sholat, maka tidak akan tercipta Kesultanan Islam zaman Turki Utsmani, zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Sayyidina yang lain. Karena beliau ingin
menorehkan sisa hidupnya untuk pengabdian kepada Allah dan umat. Islam mengajarkan berpolitik. Makanya ketika kita lalai terhadap agama, mereka akan masuk memporak-porandakan di dalam agama, memasukkan ulama-ulama gadungan sebagai pemecah belah umat. Kedua, ketika kita taat kepada agama, lalai terhadap politik, maka akan disusupi oleh mafia-mafia yang berniat jahat untuk menghancurkan negara kita. Yang bisa jual beli hukum, jual beli undang-undang, jual beli jabatan, dan pandai merekayasa segala yang ada. Yang ketiga, umat Islam tidak boleh lupa tentang ilmu militer. Karena itu hukumnya wajib umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi, "Addibu auladakum as-sibahah war-rimayah." Ajarkan anak-anakmu untuk mengetahui ilmu militer, memanah dan berenang. Ajaran daripada Nabi. Karena apa? Tidak selamanya kita hidup dalam kedamaian, Pak. Setiap 100 tahun sekali pasti ada musibah. Mau musibah peperangan, musibah bencana alam, musibah fitnah. Ketika umat Islam lalai dengan gadget-gadget, dengan HP, hanya belajar main game, tembak-tembakan di HP saja, maka mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang komunis yang bergaya baru. Harus tahu, ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, pandai memanah, tidak diragukan lagi dalam memegang senjata otomatis. Kita pandai berenang, tidak diragukan lagi dalam kita berlari, dan lain-lain. Yang keempat, umat Islam tidak boleh lalai dengan ilmu kesehatan. Namanya tibun nabawi. Kalau secara bahasa internasional, emergency authorization. Apabila sekarang kita melihat dokter-dokter banyak orang-orang asing yang memproduksi obat bukan diproduksi di dalam negeri sendiri. Tidak tahu apa komposisi di dalam obat. Tidak terukur berapa dosisnya. Siapa yang membuat, bisa membunuh tanpa perang hanya lewat alat sistematis kedokteran. Kita diajarkan Nabi. Makanya di situ Nabi Muhammad SAW dari ilmu bekam, ilmu terapi, ilmu daun yang belum ada kecanggihan zaman pada saat itu sudah diceritakan, Pak. Itu secara emergency authorization. Harus kita kembali ke alam dahulu. Kalau yang bisa kita makan minum yang alami. Yang kelima, kita tidak boleh lalai terhadap perkembangan zaman era globalisasi yang sangat begitu dahsyat. Harus kita arahkan. Anak dijauhkan HP, minimal kita berikan tab-tab yang berisi kandungan-kandungan Islam. Bisa dirusak lewat media, bisa dirusak lewat makanan, bisa dirusak lewat minuman. Karena sekarang obat-obatan sudah banyak, Pak. Makanya kita sama-sama bertugas. Yang menjadi ulama yang hak, ulama yang tulus, bukan ulama yang berfulus. Yang kalian dititipkan sebagai aparat negara, jadilah aparat yang bijaksana, yang sangat mencintai negara. Kalian yang diberikan jabatan, niscaya menjadi pejabat yang soleh, yang menghantarkan kalian jembatan menuju Shiratal Mustaqim. Semoga nasihat ini sama-sama bermanfaat, khususnya bagi diri khotib pribadi. Karena kalau kita yakin, tanda-tanda di akhir zaman begitu sudah nampak, Pak. La taqumu sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta sampai peperangan yang sangat panjang fi ahli Syam. Di negeri Syam di Palestina. Sudah kurang lebih 9 bulan, Pak. Jalan 10 bulan. Kita rindu presiden-presiden yang soleh, kesultanan-kesultanan soleh yang pernah memimpin 1300 tahun berada di naungan Islam. Namun kita melihat fakta sejarah. Apabila yang berada di dalam naungan Islam, orang kafir pun kita lindungi, kita sayangi. Tapi ketika kita melihat 100 tahun ini, dipimpin oleh orang-orang kafir, orang liberalis, komunis, kapitalis, Islam menjadi manusia yang tidak lebih rendah dari seekor tikus yang jelata. Dibunuh, dirusak, diracun, ditembak, dibom anak-anak kita. Sedangkan Nabi bersabda, ketika kalian terjadi pergelokan perang yang sangat dahsyat, tidak boleh membunuh anak-anak. Karena mereka titipan Allah, orang-orang yang suci. Mana tahu beriman di kemudian hari. Tidak boleh membunuh perempuan-perempuan.
Tidak boleh membunuh orang tua renta, karena mereka yang akan melahirkan kita. Nasihat daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat nasihat ini dan juga untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa alamu annallaha subhanahu wa ta'ala صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. وقد قال الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في كل مكان. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله على خير خلقه سيدنا والنبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة